Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast PPA IO 0738. Hari ini kita kedatangan tamu nih, ya. Namanya Nando dan Renata. Halo Nando dan Renata. Halo Kak Dio. Kak Dio. Gimana kabarnya hari ini? Nanda gimana? Gimana kan Nando dulu deh, gimana kabarnya hari ini? Kalau Nando sih puji Tuhan baik Kak Dio. Kalau Renata? Renata puji Tuhan baik juga Kak Dio. Yes. Kak Dio gimana nih kabarnya? Oh, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Soalnya kan hari ini zaman-zaman sekarang ini kan lagi musim sakit ya, hujan, banget. perubahan musim gini. Tetap jaga kesehatan kita kan. Semoga teman-teman yang di rumah juga tetap jaga kesehatan ya, supaya nggak sakit, supaya tetap sehat. Karena kalau kita sakit kan nganggu aktivitas banget kan. Bener banget. Ya, mau dari kalian masih kuliah kan? Yes. Ya mulai dari kuliah, kerja dan lain-lain itu sangat nganggu banget sih kalau sakit. Tetap jaga kesehatan ya semuanya. Oke. Nando dan Renata. Waduh. Kenapa Belum nih? apa-apa Kenapa udah nih? pada bingung nih. Santai, kita nih relax aja ya, nggak usah kita terlalu formal atau gimana, santai aja. Oke. Ya. Hari ini kita bahas apa ya enaknya ya? Apa ya? Agak tegang nih. Tegang ya, kita rilekskan suasana dulu ya. Tarik nafas. Bahasan kita di sini simpel kok. Jadi hari ini kita akan bahas bagaimana PPA berdampak pada penerima manfaat. Nah, kan Nando dan Renata ini adalah penerima manfaat di PPA ya. Betul. Nah, sebelumnya Kak Do mau nanya dulu. Untuk Nando sama Renata join di PPA itu dari kapan sih? Dari tahun 2011. Kita angkatan pertama Ya. nih. Jadi- Angkatan pertama. Iya. Ya kita barengan masuknya tanggal berapa sih? 17 Agustus, 17 Agustus. ya? 2011. Iya. 17. Oh, berarti begitu pertama dibuat PPA itu ada kalian gitu. Iya. Betul. Kalian pertama direkrut. Itu pas kalian umur berapa sih? Berapa? Berapa ya? 8 tahun kayaknya. 8 tahun. Sekarang umurnya? Kita 18 ya sekarang. Iya, 18, 10 Hampir tahun ada di 10 PPA. tahun, ya. Wow, luar biasa ya, 10 tahun kalian bertahan. Iya. Nah, pasti banyak banget kan tuh ya pengalamannya ya. Ya, bisa dibilang gitulah, Kak. Bisa dibilang gitu. Kalau Nando banyak nggak kira-kira pengalamannya? Banyak sih pengalamannya, suka duka, tapi lebih banyak sukanya pastinya. Lebih banyak sukanya. Oke, puji Tuhan ya. Iya, Puji puji Tuhan. Tuhan. Oke. Kita di podcast sebelumnya juga pernah membahas langsung sama koor kita kan. Ya. Ya, sama koor PPA. Apa itu PPA? Nah, sekarang Kak Dua pingin berbicara tentang bagaimana PPA itu di mata kalian dari sudut pandang kalian gitu ya. Kalau dari sudut pandang kalian itu apa sih yang kalian lihat dari PPA itu? Mulai dari siapa dulu nih? Renata dulu deh. Oke, Ladies silakan first, Renata dulu. Ladies Oke, first. kalau menurut Renata sendiri, PPA itu tuh bukan tempat sembarang tempat ya, Mm-mm. tapi lebih di mana kita belajar. Belajarnya tuh bukan cuman belajar hal-hal yang istilahnya kayak monoton gitu aja. Kita bisa mengembangkan skill kita dan kita bisa belajar istilahnya kayak out of the box gitu. Biasanya kita belajar itu kan mungkin kayak pelajaran sekolah atau apa gitu yang itu yang pasti matematika ya pasti itu hitungan gitu. Kalau misalnya di PPA ini enggak, kita bisa mengembangkan skill kita apapun. Jadi kita nggak mengendang di anak seni atau anak olahraga, pasti semuanya bisa dikembangin di sini. Dan lagi pula di PPA ini tuh nggak mandang bulu gitu. Itu yang menurut Renata lebih unik dibanding sekolah mungkin gitu. Oh, oke. Berarti menggali hal-hal yang nggak mungkin nggak didapat di sekolah gitu ya? Kalau dari segini Nando? Kalau dari Nando sih kurang lebih sama sih Kak Dio, kita mendapatkan hal-hal yang kita nggak dapat di sekolah. Contohnya kita juga belajar hal-hal kayak soft skill yang kita bisa gunakan nanti buat kita ke depannya, misalnya untuk bekerja, untuk menghasilkan duit, itu kan kita bisa mendapatkannya juga. Contohnya kita ada belajar sablon dan lain-lain juga sih. Itu sih Kak Dio. Oh, berarti kalian belajar sesuatu hal yang juga bisa menghasilkan gitu ya? Maksudnya Iya. menghasilkan uang di kemudian hari. Ya Benar. betul. Iya. Itu banyak nggak sih programnya di PPA? Banyak sih. Banyak ya? Ya. Macem-macem biasanya. Dulu kita juga sempat selain belajar sablon, kita juga budidaya ikan lele. Nah, jadi kita belajar kayak beternak itu kayak gimana sih cara bisa menghasilkan uang sendiri. Dan gak cuma itu aja sih, masih banyak yang lainnya juga. Wow. Langsung praktek ke lapangannya? Iya Iya, dong. Langsung. Jadi, Nanti itu yang bedanya. mengajarinya itu siapa? Ada coachnya khusus, ada pelatihnya emang khusus ahli dalam di bagian bidangnya itu. gitu. heeh. Oh, coachnya itu berarti berpengalaman gitu di Iya. dalam ini. Wow.
berarti langsung dari pengajar dari orang yang berjualan itu langsung mengajarkan ilmunya ke kalian. Iya. Iya, betul. Wow, keren juga ya. Kayak Iya. contohnya kalau budidaya lele emang kita langsung ke tempatnya, ke tempat pembudidayaan lele kan. Mm-mm. Jadi emang orang yang punyanya yang ngajarin kita langsung bagaimana cara budidaya lele yang benar gitu. Oh, berarti kalian lihat dong ya kayak kolamnya, cara pembibitannya gitu. Ada Betul. dilihat ya? Bener. Betul. Oh, sampai detail segitu ya. Iya, betul. Wow. Berarti gini, kalau memang kalian kan tadi bilang itu berbeda dengan sekolah gitu ya. Mungkin berarti secara formal, informal gitu ya. Iya. Kerasa banget ya, maksudnya bedanya kita kan nggak apa namanya, nggak membedakan secara negatif kan. Ada hal yang tidak dapat di sekolah, ada hal yang kita dapat di PPA. PPA gitu. Selain itu ada nggak lagi kira-kira Ada yang dong, yang banyak. menggali potensi kalian mungkin atau apa? Banyak. Kalau dari Renata pribadi ini ngelatih Renata untuk berelasi yang banyak nih. Jadi kita tuh dikasih ikut kepanitiaan atau mungkin kita ketemu nih sama PPA lain, kita belajar bareng tentang apa. Contohnya nih yang paling Renata ingat tuh salah satu yang berkembang itu kegiatan PE atau peer educator. Itu Oke. yang paling berkembang. Nah, terus ada juga misalnya kayak kita buat seminar-seminar gitu. Jadi kita Oke. nggak cuman belajar langsung ke lapangan, kita juga bisa seminar online. Nah, nanti kita ketemu tuh sama teman-teman yang di luar Bali gitu, kita belajar bareng dan yang pastinya narasumbernya pasti ahli di bidang itu gitu. Oke, tadi Renata menyebutkan PE ya. Yes. Apa itu? PE itu program atau gimana? PE itu apa? PE itu peer educator. Oke. Nah, kalau misalnya peer educator itu secara nggak langsung bisa dibilang kayak pembelajaran seks usia dini. Jadi kita Oke. belajar gitu, apa sih sebenarnya seksual itu? Apakah itu hal yang tabu? Sebenarnya tidak gitu. Lalu kita bicara gimana sih cara mencegahnya, apa sih yang harus kita lakukan kayak gitu. Gimana menurut Nando PE itu Ya, apa? kalau Nando sedikit tambahin, kalau peer educator tuh kayak peer educator tuh kayak pendidik sebaya contohnya. Jadi Oke. kita menjelaskan tentang hal-hal hal-hal yang tabu selama ini dalam masa remaja gitu, kita jelasin sama kita. Jadi kalau kayak nggak ada batas itu loh Kak Dio. Oke. Kalau misalnya kalau orang dewasa yang jelasin ke kita kan kadang-kadang kayak masih ada rasa canggung atau gimana. Tapi kalau kita jelasin dengan teman sebaya kita tidak ada rasa canggung kan. Jadi kita cerita-cerita juga nggak apa-apa gitu. Oh, berarti kalian juga dapat pelajaran selain tentang kewirausahaan yang tadi kalian bilang Lili itu berarti juga tentang seks bebas itu ya? Iya. Berarti sangat-sangat kompleks di sini ya, maksudnya sangat-sangat meluas apa yang bisa kalian dapat di sini gitu. Tentang berarti kalian juga belajar tentang bagaimana menjaga diri dari seks bebas dan juga memberitahu teman-teman. Berarti kalian juga sebagai apa ya? Yang memberi info tentang seks bebas itu gitu. Berarti kalian dilatih untuk memberikan sosialisasi gitu. Iya. Wow. Berarti nggak cuma hanya mengetahui dong. Ya, Iya, berarti nggak benar. cuma hanya mengetahui tapi kalian mensosialisasikan gitu berarti Iya. ya. Wow, keren juga ya. Ya, kita mau sosialisasikan dan juga kita kayak meneruskan lagi apa yang kita telah mensosialisasikan. Mm-mm. Nanti adik-adik kita juga sosialisasikan kepada yang lain. Jadi kayak berurut gitu loh. Oke, Jadi kita kayak berikan orang lain iya kayak gitu. piramida gitu, Ya, makin banyak piramida makin kan. banyak. Jadi otomatis semua orang tahu tentang pendidikan seks yang benar sejak dini. Ya, itu kalau menurut saya nih ya, menurut Kak Dio ini itu penting banget sih, bener. Gimana kita belajar pendidikan seks sejak dini? Karena kan gini lah, kita ambil kasus, kita kan santai ya sambil ngobrol ya. Ya. Kita ambil kasus ada beberapa anak itu bahkan ngomong hal-hal yang sebenarnya nggak jorok kan. Sebenarnya nggak jorok, itu jadi tabu satu sama lain kan gitu loh. Contohnya kayak kita berani bilang kalau seperti penis, vagina itu kan hal yang memang harusnya nggak tabu dikatakan bukan. Betul. Nah kadang-kadang itu mungkin ya yang di apa namanya dipikir orang-orang tabu padahal itu memang organ manusia gitu Ya. kan. Benar. Iya, di situ juga bagaimana mungkin adik-adik semua temuan mungkin Renata atau Nando yang memberitakan itu kepada adik-adik semua gitu ya. Kalau biasanya di PE itu apa aja sih biasanya kalau yang diajarkan itu? Biasanya kalau kalian disuruh bersosialisasi, mungkin ada nggak apa yang kira-kira dibahas di sana? Kalau untuk PE sih kita tergantung umur juga sih. Kalau Oke. jadi setiap jenjang umur berbeda-beda juga tentunya Mm-mm. apa yang kita sosialisasikan gitu. Oh tergantung umur. Ya, Berarti betul. ada juga pengajaran tentang
seksualitas itu pada umur yang memang kecil. Ya betul, Ada ya? ada. Ada. Dan Oh. materinya tentu saja berbeda daripada kita yang remaja kan. Iya, saya mengerti. Maksudnya berarti memang untuk anak pun juga berani diajarin tentang seksualitas ya? Iya betul. Dan memang itu seharusnya Kak harus diajarin dari kecil. Jadi supaya tidak salah tanggap gitu Oke, semakin besarnya. Wah, luar biasa ya. Salah satu programnya ini kayak Kak Ade paling suka berarti. PE ini memang bagus banget berarti untuk mengajarkan dari kecil kan. Karena biar kalau udah dari kecil diajarin hal-hal yang seperti itu dan nggak tabu bagi mereka, dia akan bawa itu sampai besar kan. Yes. Betul. Oke, luar biasa, luar biasa. Di samping itu ada lagi nggak selain peer educator ya? Iya. Iya. Selain itu ada lagi nggak? Kayak tadi dibilang kepanitiaan itu, pengalaman kalian kepanitiaan itu memang ada di sini, dia ajarin di sini. Ada. Kalau dari Nando gimana? Kalau kepanitiaan itu kayak gimana aja? Kepanitiaan itu kita belajar kayak untuk mengurus sebuah acara sih kayak contohnya kayak Natal PPA, kalau nggak sebuah webinar. Contohnya yang pernah kita buat webinar public speaking, Oke. ada mental health juga. Wow. Dan juga tentu saja kita nggak terus-terusan misalnya di webinar ini kita jadi ketua misalnya. Oke. Dan kedepannya kita nggak jadi ketua, kayak kita mencoba bagian lain, jadi kita mendapatkan kayak Di kita rolling mencoba semua gitu. bagiannya Iya. gitu. Oh, dapat pengalaman di setiap bagian Ya Iya. betul. acara. Iya. Ya Contohnya kayak umpamanya hari ini jadi seksi acara gitu ya. Iya. Selanjutnya seksi konsumsi gitu di betul, rolling gitu. Betul. Wow, keren. Itu kalian membuat program berarti ya? Iya. Kayak apa tadi webinar Webinar public public speaking. Itu kalian buat. Ya, jadi itu kayak usulan dari kami sendiri untuk membuat webinar itu sendiri gitu. Kalian mengusulkan itu Iya. kita dan itu diterima sama PPA. Iya, itu juga kelebihan PPA salah satunya. Jadi kita Wow. kalau misalnya mungkin di sekolah gitu kan Mm-mm. udah ditentuin nih kurikulumnya apa yang harus dipelajarin. Nah, kalau Iya. kita enggak, kita ditanya, "Kalian mau apa? Apa yang bisa Oke. kami sediakan sama kalian? Kita mau ini dong, mau ini, mau ini. Oh, apa nih yang paling kira-kira cocok untuk dipakai? Nanti itu akan diprogramkan untuk 1 tahun ke depan kayak gitu." Dan salah Wow. satunya ya yang kita lakuin ini gitu. Itu luar biasa ya karena program yang datang dari kalian berarti kan itu yang memang hal yang dibutuhkan dari kelompok umur seperti kalian kan. Iya. betul. Berarti kemungkinan besar akan tepat sasaran kan. Dan itu kalian buat gitu ya, kalian bentuk panitia untuk buat webinar public speaking. Iya. Oke, luar biasa ya sampai bisa buat webinar. Itu di gini nggak sih? Apa namanya? Dibantu nggak sih sama kakak-kakak mentor atau enggak sama kakak-kakaknya? Kalau bantu tentu saja, tapi kurang tugas sebagai panitia kita semua yang jalanin. Kakak mentor tuh istilahnya cuma gimana ya? Mendampingin aja. Oke. Kayak cuma menambahkan ada saran atau yang kurang itu ditambahkan gitu. Oke, luar biasa. Luar biasa. Kalian buat public speaking, terus apa tadi? Mental health. Mental health dari kalian juga? Iya. Ya, betul. Karena memang mental health-nya juga lagi jadi isu yang besar ya bagi kita. Iya. Ya, bagaimana insecure, bagaimana kita anxiety, itu banyak yang kejadian kan. Itu juga menjadi isu yang besar sekarang kan. Dan kalian membahas itu. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan dulu buat kalian. Ya. Gini. Tadi kan kita bilang PPA berbeda juga, hal yang berbeda, suatu hal yang berbeda dengan sekolah. Yes. Kalau di sekolah kan ada guru nih. Di PPA ada? Mentor. Oh, mentor, berarti bukan guru ya? Bukan. Nah, yang kita mau tanya, sama nggak sih guru sama mentor atau beda? Menurut Menurut kita, kalian? Oke, menurut aku nih ya, menurut Oke. Renata itu beda sih. Bedanya karena apa? Yang pertama itu vibes-nya nih beda. Kalau misalnya guru mungkin kita lebih canggung ya, karena apa namanya lebih formal kayak gitu. Apa-apa kita ngechat itu harus formal gitu. Sedangkan mentor itu bukan tidak sopan, tapi kita bisa lebih tidak canggung gitu Kak. Jadi kita lebih santai ngobrolnya, bisa diajak bercanda, dan materi yang mereka berikan itu juga bukan materi yang kayak kamu harus bisa, kalau kamu nggak bisa gimana gitu. Enggak. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, itu sih yang ngebuat beda menurut aku. Jadi kayak mentor dan guru itu mempunyai kepribadian yang berbeda kayak gitu. Tapi sama-sama positif Iya, ya. sama-sama Maksudnya semua positif. menjalankan tugasnya masing-masing. Iya. Ya, gini. Sorry Kak Dio, potong dulu, kita kelupaan. Mentor tuh apa sih sebenarnya? Kalau menurut kalian, kita nggak bilang benar atau salah. Ini kan karena kita lihat dari pandangan penerima manfaat itu sendiri gitu loh.
Gimana? Kalau Nando? sosok mentor tuh kira-kira gimana? Kalau mentor tuh kayak orang yang memfasilitasi kita sih kalau untuk belajar segala hal yang kita inginkan. Oke. Dan juga mentor tuh bukan kayak teman kita sendiri sih, kayak ada sahabat kita sendiri yang ngerti kita apa yang kita butuhkan gitu. Oh, berarti mentor itu nggak apa ya? Nggak hanya mengajarkan gitu ya, tapi kayak dia masuk ke dalam hidup kalian gitu ya? Ya Iya. betul. Jadi mentor tuh bukan hanya sekedar PPA selesai habis itu bukan mentor lagi, tapi kita masih bisa jadi teman di luar itu loh tadi. Oh gitu. Berarti benar-benar merangkul kalian gitu ya? Betul. Oke. Luar biasa. Gini, kita kan PPA itu cuma di sini aja apa di mana sih? Enggak. Di Bali banyak sih. Di Bali banyak. Bukan hanya di Bali sih, di Indonesia bahkan. Indonesia. Oh, kalau di Bali ada berapa ada PPA? Ada 11 Kalau nggak salah banyak. Ya, 11 ya lebih Dan dari tersebar- satu lah ya. Banyak lah. Nah, itu pernah ada pertemuan gitu mungkin atau hal-hal yang memang harus mempersatukan kalian gitu mungkin? Ada. Dan yang baru-baru ini terjadi itu kita pertemuan olahraga tapi dalam versi futsal gitu. Jadi futsal antara Oh. PPA gitu. Catur juga. Iya. ada sih. Catur juga Iya. ada, ya catur juga ada. Oh, berarti anak-anak ya? Anak-anak juga main Iya. di situ gitu ya? Ya dilombakan tergantung apa? Kelas. Menurut kelasnya, usianya. Oh, sampai kegiatan seperti itu bikin. Iya. Berarti kita juga ada kemungkinan untuk bergabung dengan PPA yang lain kan Iya. untuk mengadakan Iya, suatu betul. kegiatan. Iya, luar biasa loh beneran. Ini pertanyaan paling penting nih. Khususnya bagi remaja nih. Asik. Kan kegiatannya pernah gabung nggak? Kalau kegiatan remaja pernah gabung nggak sih sama PPA lain? Banyak Pernah, sih banyak. kegiatannya. Contohnya yang PI tadi itu Ah, kita gabungan dari semua PPA di Bali sih. oh itu gabungan Ya. semua PPA di Bali. Jadi di PPA ini ada beberapa perwakilan yang diajak untuk mengikuti PE. Oh pelatihannya itu Ya. juga diajarin sama semua orang semua Betul. PPA di Bali. Remaja khususnya apa Ya, gimana? Betul. Kalau Remaja. di sini ada berapa? 5 orang sih dan kami salah satu perwakilannya, betul. Oh luar biasa. Ini pertanyaan penting nih. Gimana tuh tadi? Kalian pernah cinlok nggak sih? Waduh, gimana? Kalau- Gimana ya? Kan biasa dong. Ya remaja dong. Gimana? Ya remaja, pemuda, begitu disatukan pasti matanya kayak scanning kan. Ada yang menarik nih. Ada yang narik nih, kalau nggak Waduh, gimana? Gimana caranya gitu. Jujur, kalian nggak boleh bohong. Ada apa tidak? Dari Nando. Waduh. Ayo. Dari Nando. Ada nggak? Kalau dari Nando sih untuk cinlok ya. Iya, Cinlok sih enggak sih, kayak lebih rasa kayak tertarik gitu sih, kayak tertarik. ya yang kalau kita ketemu lawan jenis lah ya Kak Dio ya. Iya. Pasti dong. Kayak lihat lawan jenis, oh siapa nih gitu kan, anak BPA mana gitu. Heeh. Jadi kita kayak setelah kegiatan tuh biasanya kayak iseng-iseng cari minta Instagramnya atau nomornya gitu Kak Dio. Oh itu tertarik, itu mau deketin juga namanya. Oh, iya. Ya kalau nggak pengen deketin itu nggak nyari Instagram, cuma tertarik doang. Ya kan tertarik untuk mengenal lebih dalam kan. Oh itu PDKT namanya. Bisa ya ngeliatnya. Bisa kayak gitu PDKT namanya. Nah ini Coba Renata. biasanya gimana? kalau cewek kalau udah ketemu kayak gitu nungguin kan. Dia suka main ini, kira-kira dia mau deketin aku nggak ya gitu. Kalau Renata gimana? Coba ceritakan gimana, yuk. Pernah nggak punya pengalaman cinlok? Kalau cinlok berarti antar PPA ya, antar Iya, PPA ya. iya kan kita bahas tadi kalau pertemuan kan. Oke, cinlok Sorry. kemungkinan pernah sih kayaknya. Kemungkinan. Oh berarti bisa kalau cinlok tuh lupa gitu ya. Iya, agak-agak lupa nih cinlok atau apa nih konsepnya gitu. Tapi cinlok pernah, pasti pernah lah. Kayak kita kan ketemunya rame-rame nih, terus kita kayak, oh ini nih pinter nih gitu. Aduh, gimana nih kok kayaknya keren gitu. Berarti selain mencari ilmu bisa jadi ajang mencari jodoh ya. Bisa. itu bonusnya sih Kak Dio. Itu bonusnya. Jadi kita keluarkan skill kita yang paling dalam. Skill apa? Ini Gak berlaku apa buat aja. buat yang remaja ya, yang mau Iya. puber ya. Buat adik-adik jangan loh. Adik-adik jangan ya, belajar yang baik. Ya. Ada saatnya untuk Ya. seperti Ini itu. kita basa-basi lah ya, maksudnya biar nggak terlalu tegang kita kan. Betul. Ya. Berarti memang pertemuan itu penting ya? Iya. Ya kita bergabung sama PPA lain juga untuk sharing. Kalian pernah memang ada nggak waktu untuk sharing dengan PPA yang lain? Kalau ada program apa gitu, kalian pernah sharing gitu nggak sih? Kalau sharing ada ya. Ada. kita. Oh pernah sharing ya, sharing. Ya nggak sharing yang secara formal, cuma Oh ngobrol. iya, pasti. Kalau- Kalian juga pasti membangun relasi sama Iya. PPA lain ya? Iya. Membangun nggak sih? membangun dong.
Jadi kita cari banyak teman gitu. Jadi kayak kalau misalnya ketemu, ayo kita mau ketemu yuk kapan-kapan gitu, jalan bareng. Atau kalau misalnya ada satu event yang kita udah lama nggak ketemu, kok nggak datang sih, kemana gitu, sini lah gitu, kumpul-kumpul lagi gitu. Sampai sedekat itu ya, Iya. maksudnya sampai bener-bener kenal kayak teman sahabat gitu ya. Iya, bahkan di luar kegiatan PPA pun kita kadang-kadang ngumpul gitu. Oh, di luar PPA kadang ngumpul. Kadang ngumpul-ngumpul kayak nongkrong-nongkrong bareng di kafe Oh, luar biasa. gitu. Oh, ini ke Kan biasa kafe. anak Ya muda. iya, anak muda harus ke kafe, Ya. ngopi, lihat senja gitu nggak sih? Aduh, anak indie banget Ini kayaknya. banget ya, ini banget. Ya. Banget. Gini, ada nggak sih Kak Dio pingin denger suka duka ikut di PPA? Ya, kan kalian belajar banyak. Kalian 10 tahun nih di PPA nih. Ya, kira-kira suka dukanya apa sih gitu? Kalau nggak kesannya kalian ikut PPA itu apa sih gitu? Mulai dari siapa nih? Terserah. Ladies first kembali. Ladies Oke. first lagi. Kamu nggak pernah mau jawab nih. Ngasih kelempar ke Renata aja nih. Biar ada pancingan dulu buat Oh ya udah, ya boleh lah. Oke. Ya silakan. Kalau suka dukanya pasti ada, tapi salah satu yang paling menonjol mungkin suka ya, karena Oke. hal-hal positif yang aku dapetin di BPA itu benefitnya banyak banget. Oke. Itu salah satunya, dan aku bisa seperti sekarang ini mungkin salah satunya juga karena berkat BPA kayak gitu. Contohnya aku berani untuk ngomong depan banyak orang dengan public speaking aku yang ya mungkin ya bisa dibilang apa namanya cukup lah untuk ngomong depan banyak orang, itu juga berkat PPA salah satunya, karena kita dilatih nih kan udah nggak boleh malu-malu apa segala macam. Mm-mm. Terus kita juga dapat edukasi yang apa namanya di lapangan kayak gitu-gitu. Terus kita dapat belajar kepanitiaan, dapat ilmunya juga. Jadi kita nggak cuma sekedar belajar di luar, di dalam juga kita belajar tentang apa namanya kekristenan atau agama gitu-gitu, saling Iya. menghormati itu kayak gimana. Itu menurut aku sukanya tuh banyak banget sih. Jadi kita belajar kebersamaan itu kayak gimana apa segala macam itu. Tapi kalau dukanya apa ya, dukanya Dukanya sih palingan kalau ada teman-teman kita yang keluar dari PPA kan kita Iya merasa sih. kehilangan juga sih. Oh iya. Oke. Luar biasa ya. Sebelum Dukanya di selama sana 10 ya. tahun itu kan bukan hanya 1-2 orang Iya sih, sih, banyak bener. orang yang banyak anak PPA yang keluar gitu Kak Dio. jadi Oke. temennya berkurang tapi ada lagi nambah nanti masuk Ya, lagi. nambah lagi. Itu yang keluar-keluar itu kadang kalau misalnya apa namanya kita udah akrab banget kayak ih kenapa ya kok nggak ada kabar kayak gitu. Oke. Nah, itu kan kita bahas apa yang kita dapat secara pengembangan diri kalian kan. Iya. Dari PE, dari PE, dari cara kewirausahaan. Kalau dari kerohanian kalian. Nah, Giliran Nando nih Mas oh, Rohani. dari ini nih, kita rohani mau jawab dari Kalau Mas Mas Rohani. Rohani Nando yang jawab. Oke, dari kalau kita bahas nggak ada karena kan tadi kalian bilang PPA mencakup semua kan, Iya. ya kan? Tadi ada pendidikan, ada kewirausahaan, dari tentang pengajaran seksual kalian bilang. Jadi kalau tentang kerohanian ada nggak sih? Kalau tentang kerohanian banyak sih Kak Dio. Banyak. Oke, kayak gimana contohnya tuh? Kalau menurut Nando contohnya ya, menurut Nando dalam diri Nando juga merasa imannya Nando semakin hari semakin berkembang sih Kak Dio. Sik. Seru Da- nih kayak. Kayak Betul. gimana tuh iman berkembang itu? Keren loh. Kak dia nggak bilang gini ya. Keren. Kayak gimana Ya, sih? Contohnya gimana ya? Kayak kita tuh lebih sering pelayanan di gereja juga kan, berkat PPA juga kita. Contohnya kita diajarin main musik kan. Kita, Musik juga. betul, diajar main musik. Dan kita musik itu kita nggak pakai buat hanya untuk belajar sekedar aja, tapi kita pakai alat musik itu untuk pelayanan, untuk memuji nama Tuhan juga. Jadi contohnya kita saat ibadah sore kadang-kadang kan kita dipakai juga kan untuk Oke. untuk pelayanan, untuk mengisi bandnya. Jadi kita merasa untuk pelayanan juga sih, untuk Tuhan juga kan Kak Dio. Oke, berarti anak-anak juga diajarin main musik. Betul, diajar main musik. Nando belajar musiknya bisa main musik juga? Puji Tuhan bisa Kak Dio. Belajarnya di PPA apa gimana? Belajarnya dari dasar, dari sama sekali nggak bisa main musik jadi bisa sampai sekarang sih karena Di- PPA. Wow, di PPA dari Ya. nggak bisa sama sekali. Itu alat musik gimana ya? Yang- Belajar musik apa sih? Belajar musik apa? Yang pertama Anda belajar tuh gitar sih. Gitar. Iya, betul. Itu nggak bisa sama sekali. Dari nggak bisa sama sekali sampai kayak mau belajar kayak mau nyerah gitu kan, karena sakit kan mencetnya kan. Oke. Belajar sampai sekarang puji Tuhan ikut mengajar juga jadinya kan. Sampai ikut mengajar. Iya. Berarti sorry, kalau gitar itu kan harus megang kunci-kunci gitu ya? Betul. Itu dari megang kunci nggak bisa.
dari sama sekali nggak bisa kayak kita mencet tuh nggak ada bunyi gitu. Oke, berarti sampai sekarang Sampai sekarang puji bisa. Tuhan udah Luar biasa, keren. Sampai bahkan bisa ngajar ya? Ya sekarang kayak diturunkan ilmunya sama Diturunkan. gurunya. Oh gitu. Berarti ada guru juga dalam pengajaran itu, ada gurunya juga. Bukan guru sih kita sebutnya tutor. Tutor. Oh, Iya. tutor ya tuh. Dia mengajari juga. Ya ngajarin kita kayak musik, dan juga bukan hanya musik sih, tutor itu ada futsal, Mm-mm. ada renang. Oh, ada guru khususnya juga untuk hal yang seperti itu. Maksudnya Ya. kayak olahraga, berenang, sepak bola. Ada sepak bola? Sepak bola nggak, futsal lah yang ada. Oh, futsal. Oke, futsal, musik itu ada berarti memang. Ada, tentu saja tutornya yang berkompeten di bidangnya. Berkompeten di. Oh, luar biasa. Ini kalau dari Renata gimana? Kalau dari aku sendiri tentang kerohanian ya, balik lagi ke Iya, kita ya. kerohanian. Sesuai namanya. Oh ya, sesuai nama aku nih, rohani. Rohani. Kalau di bidang rohani sama sih, tentang pelayanan juga. Terus apa namanya, aku juga kan hobi nyanyi nih. Jadi Oke. kayak kadang pelayanan nyanyi juga gitu-gitu. Di sini tuh dikembangin semuanya. Jadi kayak ngerasa enjoy lah ngejalaninnya, karena semuanya tuh apa yang kita pelajarin tuh nggak cuman sekedar kita pelajarin aja, tapi kita bisa kembangin lagi, kayak tadi pelayanan di gereja kayak Mhm. gitu, atau misalnya mungkin ya nyanyi atau apa, bahkan kita bisa kayak ngajarin teman-teman juga. Terus kita biasanya setiap tahunnya setiap Natal itu mungkin kita ada yang namanya Christmas Carol, kayak paduan suara gitu. Jadi nanti kita datang ke Oke. hotel-hotel, itu nanti kita diundang untuk menghibur mereka dan mengingatkan bahwa hari ini tuh hari Natal kayak gitu, dengan paduan suara yang udah dilatih sebelumnya kayak gitu. Oh, luar biasa. Berarti banyak sekali ya hal-hal yang kalian dapetin itu nggak cuma satu hal aja, tapi Iya. berbagai macam hal ya. Dan Betul. kalian seneng nggak sih dapat itu semua? Nggak usah ditanya lagi. Seneng pakai banget. Nah, kan kalian seneng banget. Jadi terakhir nih, Kak, dia mau tanya, harapan kalian itu apa sih untuk kedepannya PPA ini? Sebagai angkatan pertama ya di IO 0738, angkatan pertama, harapan kalian itu apa sih? Dari siapa? Aku dulu. Bebas dari mana aja, Oke, silakan. dari aku. Mau Kalau harapannya Nando sih untuk PPA ke depannya ya. Kalau untuk ke depannya Nando harap semakin banyak penerima manfaat yang yang ikut dalam PPA ini sih, supaya makin banyak anak-anak yang berkembang, semakin berkembang ke depannya lagi. Oh, Jadi luar bukan biasa. hanya kita aja angkatan pertama yang berkembang, tapi semakin turun kayak ke bawah, semakin ke bawah juga semakin berkembang juga anak-anak PPA yang lain itu sih. Luar biasa. Dari Renata kira-kira apa Oke, harapannya? nambahin dari Nando. Kalau Renata pribadi, aku tuh pengennya harapannya buat PPA itu sebenarnya sama sih, supaya semakin lebih baik lagi kan. Dan aku juga pengennya nanti setelah aku lulus dari PPA, aku bukan sebagai apa namanya, hanya cuman penerima manfaat aja, tapi aku bisa berkontribusi untuk menjadi bagian dari PPA nih. Apa sih yang bisa aku akuin buat PPA, karena selama ini aku udah dibantu nih sama PPA kayak gitu. Oh, luar biasa. Jadi itu harapannya sih, semoga selain aku bisa menjadi penerima manfaat, aku juga bisa membantu adik-adik yang ingin mendapatkan penerimaan manfaat itu. Tuh. Wis. Contohnya sponsor. Amin ya, jadi sponsor. Siapa tahu kan, nggak ada yang tahu ke depannya Amin, gimana. amin. Siapa tahu tiba-tiba Renata jadi sponsor anak PPA lagi. Amin, amin. Kita selalu berdoa supaya kalian berdua atau teman-teman PPA yang lain kedepannya selalu hidup sukses ya. Jadi Amin. hidup sukses, bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik, Amin. berkarakter Allah, dan kalian juga mempunyai nilai-nilai Kristenan yang baik. Ya, kita juga sama-sama berdoa supaya kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, oke? Amin. Amin. Ya, sangat luar biasa hari ini. Terima kasih untuk Nando dan Renata. Luar biasa banget, hari ini adalah hari yang indah karena kalian udah sharing bagaimana PPA dari sudut pandang kalian. Ya, semoga harapan-harapan kalian ini terlaksana ya, terjadi, benar-benar terjadi di PPA ini ya. Oke, sekian podcast kita hari ini. Ya, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, karena kita akan ada konten-konten selanjutnya yang lebih menarik. Ya, nggak kalah menariknya dari konten-konten kita sebelum-sebelumnya. Oke, stay tune. Bye-bye.